Panduan Kosabangsa. Kolaborasi sosial membangun masyarakat, pilot proyek tahun 2022. Panduan ini diterbitkan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat tahun 2022. Daftar isi meliputi deskripsi, tujuan, luaran, kriteria kegiatan, persyaratan pelaksana, tugas pendamping, komponen biaya. Lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran berkenaan dengan template proposal, indikator penilaian Kosabangsa, format biodata pengusul, dan lain-lain, akan dibahas pada video berikutnya. Deskripsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian tugas Tridharma yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen di perguruan tinggi, PT. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di luar kampus dengan melibatkan pihak lain, baik pihak di dalam kampus maupun di luar kampus. Program pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan analisis situasi. Keterlibatan mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Kedaireka, banyak diperoleh proposal yang belum melibatkan industri dan lebih banyak program yang serupa dengan program pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu juga banyak usulan pengabdian kepada masyarakat melalui DRTPM yang belum dapat didanai karena keterbatasan anggaran. Sementara itu di pihak industri ada peran tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang diemban sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang di dalamnya mencakup komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu perusahaan atau corporate social responsibility, ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dari program pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri, DUDI, Non-Government Organizations, NGOS, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Yayasan, dan donor, dalam dan luar negeri. Konsep sinergi padanan dalam pendanaan dari CSR ini disebut sebagai suatu kolaborasi sosial membangun masyarakat, disingkat Kosabangsa. Pelaksanaan skema Kosabangsa tahun 2022 akan dilakukan oleh PT Pelaksana dengan bimbingan oleh PT Pendamping. Program yang dilaksanakan diprioritaskan di wilayah 3T sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2020 dan kategori wilayah miskin, BPS, 2021. Maksimal program dilakukan dalam waktu sekitar 4 bulan. Interrelasi antara PT Pelaksana, PT Pendamping dan mitra sasaran dapat digambarkan sebagaimana disajikan pada gambar 2. Dalam implementasinya, Kosabangsa merupakan hasil kolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma PT antara insan akademik dan mitra CSR melalui 10 bidang fokus yang termasuk dalam Rencana Induk Riset Nasional, RIRN. Khusus untuk pilot proyek Kosabangsa tahun 2022, maka tema utama yang diusung adalah kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan kemandirian kesehatan sesuai dengan yang disajikan dalam gambar 3. B. Tujuan. Program Kosabangsa bertujuan: A.
Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi akreditasi unggul untuk memberikan pendampingan kepada perguruan tinggi terakreditasi baik sekali, baik atau tidak terakreditasi. B. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat. C. Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin. D. Membantu program pemerintah dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat dan memperkuat kolaborasi perguruan tinggi, PT, dengan pemangku kepentingan terkait dalam pendanaan program pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung pelibatan unit usaha atau kelembagaan dalam bentuk dana CSR. E. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, IRT, UKM-UMKM, dan kelompok usaha lainnya, ketahanan pangan, dan kesehatan. C. Luaran wajib program Kosa Bangsa adalah 1. Peningkatan level keberdayaan mitra sasaran yang dijabarkan secara kuantitatif. 2. Menghasilkan minimal satu produk yang berki, hak cipta, paten, dan paten sederhana. D. Jarak lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 200 km. 4. Video kegiatan, dan 5. Artikel di media massa cetak atau elektronik. D. Kriteria kegiatan, kriteria skema Kosa Bangsa sebagai berikut. A. Kegiatan bersifat monotahun, 1 tahun. B. Usulan dana ke DRTPM Rp200 juta sampai Rp300 juta per tahun. C. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra sasaran minimal 40% dari total anggaran yang diajukan. Dalam bentuk belanja barang dan modal, tidak termasuk tanah dan konstruksi bangunan. D. Jarak lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km. Asalkan masih dalam satu provinsi dan perguruan tinggi pendamping tergantung dari jarak tersebut. E. Mitra sasaran adalah desa, kelurahan, desa adat dengan mitra yang akan dibantu dapat berupa unit usaha di masyarakat dan kelompok masyarakat umum. E. Persyaratan pelaksana. 1. Persyaratan pelaksana Kosa Bangsa meliputi A. Ketua tim pelaksana minimal S2 dengan jabatan fungsional akademik lektor. B. Tim pelaksana berjumlah 3-4 orang, 1 ketua dengan 2-3 orang anggota. C. Tim pelaksana memiliki kapabilitas, rekam jejak keilmuan, sains, yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan, masalah yang ditangani. D. Kegiatan melibatkan minimal 5 orang mahasiswa dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS kepada mahasiswa tersebut. E. Tim pelaksana dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM LPPM P3MD PPM, lembaga sejenis, dan F. Tim pelaksana pada fase pilot project adalah pelaksana yang ditunjuk DRTPM dan menyatakan kesediaan pelaksanaan kegiatan. 2. Persyaratan pendamping Kosa Bangsa meliputi A. Perguruan tinggi pendamping ditunjuk oleh DRTPM Diktiristek. B. Tim pendamping berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. C. Ketua tim pendamping minimal S3 dan sudah pernah memenangkan hibah program pengabdian kepada masyarakat minimal sebanyak 2 kali, 1 skema monotahun dan 1 skema multitahun. D.
mempunyai kompetensi sesuai tema yang diajukan perguruan tinggi pelaksana. Tim pendamping berjumlah 3-4 orang, satu ketua dengan 2-3 orang anggota, dan Tim pendamping dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM LPPM P3M DPPM, lembaga sejenis. Tugas pendamping. Tugas pendamping Kosabangsa meliputi A. Memberikan pendampingan dalam pembuatan proposal sampai layak didanai, proses pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pemenuhan luaran wajib yang dijanjikan. B. Memberikan pendampingan dalam menyusun rancangan anggaran biaya yang rasional dan akuntabel. C. Memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerjasama dengan mitra pemberi dana seperti CSR, Pemda, NGOLSM dan sumber pendanaan lainnya. G. Komponen biaya. Komponen biaya program Kosabangsa yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 1. Honorarium, maksimum 15%, tidak ditujukan kepada tim pelaksana dan tim pendamping, tetapi dialokasikan kepada tenaga kerja lapangan. Tenaga ahli profesional, narasumber, surveyor, observer, atau responden yang bukan tim pelaksana. Satuan biaya mengacu pada standar biaya masukan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Biaya operasional. Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan program diantaranya. A. Pembelian, pengadaan barang, bahan, seperti bahan baku, komponen produksi, TTG, pengadaan peralatan yang diperlukan, biaya pengujian, analisis produk dan penyewaan peralatan. Senilai 40% dari total anggaran yang disetujui. B. Penyelenggaraan workshop, lokakarya, fokus group discussion atau FGD, peningkatan kapasitas atau capacity building, pelatihan, survei, seminar, dan diseminasi hasil kegiatan senilai 5% dari total anggaran yang disetujui. C. Perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program senilai 15% dari total anggaran yang disetujui dapat dipergunakan baik pelaksana dan pendamping. D. Pendaftaran, pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau kekayaan intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya dan sertifikasi standar nasional Indonesia SNI. Atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran, pengurusan izin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang, termasuk untuk pemenuhan luaran lainnya maksimal 15% dari total anggaran yang disetujui. 3. Dana alokasi pendampingan, mentoring, maksimal 10% dari total anggaran yang disetujui. Satuan biaya untuk setiap pembiayaan di atas mengacu pada standar biaya masukan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pajak mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lampiran-lampiran berkenaan dengan template proposal, indikator penilaian Kosabangsa, format biodata pengusul, dan lain-lain, akan dibahas pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.